sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 16 Oktober 2021 bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya dan selalu mengasihi Tuhan dan tentunya semakin dekat dengan Tuhan. Pada hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021, permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tahu lagu Malaikat Juga Tahu yang jadi juaranya. Gara-gara bacaan hari ini bicara soal salah satunya malaikat. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi konsisten ya. Kalau kita mengakui kehadiran Allah, kita tentunya juga mengakui dengan kehadiran malaikat sebagai ciptaan Allah sendiri. Pernyataan Yesus ini menegaskan pada kita semua siapakah manusia yang layak mendapatkan keselamatan Allah, yakni mereka yang mengakui anak manusia dalam hidupnya, mengakui Tuhan dan mengakui ciptaan-ciptaannya. Ada sebuah kisah cerita seorang anak kecil. Pada suatu hari seorang anak gadis kecil sedang memamerkan boneka-boneka koleksinya kepada omanya, pada neneknya. Sang oma kemudian bertanya kepadanya, boneka mana yang paling kamu sukai? Sang cucu menjawab, aku akan jawab asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk, setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek, kucel, dan kemudian tampak tidak terawat seperti itu. Dia kemudian membawa kepada neneknya. Kenapa boneka ini yang paling kamu sukai? Tanya sang nenek penasaran. Gadis kecil itu menjawab, karena dia yang paling membutuhkan cintaku dibandingkan boneka lainnya yang bagus-bagus itu. Anak kecil membuat Keputusan menjadi bagian penting dalam hidupnya karena ada hal penting, yakni perhatian pada yang tak terperhatikan. Apakah Anda termasuk kategori yang perlu diperhatikan? Atau ada fokus saat ini sedang memperhatikan seseorang? Kasihlah orang yang merasa kering dan jauh dari Tuhan. Kasihan orang yang menjauhkan diri dari Tuhan, bahkan menghina Tuhan, menyangkal keberadaannya. Sapaan perhatian dari diri kita tentunya sangat penting untuk mereka semua yang merasa jauh dari Tuhan. Kita berdoa semoga Anda yang merasa jauh dari Tuhan mulai menyadari kehadirannya dan berbalik mencintai Tuhan dan beriman pada Tuhan. Hari ini bacaan-bacaan berbicara berkaitan dengan kehidupan beriman. Kita yang telah memutuskan untuk mencintainya bisa jadi merasa kering, merasa jauh dari Tuhan. Maka pada hari ini kita diingatkan, beriman pada Tuhan, pada Allah yang menyelamatkan. Itu ada dua hal penting. Dua hal penting, yang pertama adalah beriman pada Tuhan. Kalau kita melihat bacaan pertama bagaimana Santo Paulus
Mereka memuji jemaat karena mereka hidup dalam iman kepada Tuhan yang mengasihi sesamanya. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, melainkan karena kebenaran atas dasar iman. Bahagia pertama-tama karena percaya dan beriman pada Allah. Hidup mereka diwarnai oleh rasa percaya yang mendalam dan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari Kristus. Kristus adalah kepala mereka dan mereka adalah badan tubuh dari Kristus itu sendiri. Mereka taat dipimpin oleh Kristus. Ketaatan inilah yang menjadi penting yang menaburkan kasih dalam hidup persekutuan. Maka kita perlu menyadari diri, apakah kita menjadi orang-orang yang beriman pada Dia. Kalau beriman pada Dia, maka kita taat dan mengakui bahwa Tuhan adalah pimpinan, the big boss kita semua. Kita ini tubuhnya dan Ia adalah kepalanya yang akan mengarahkan hidup kita, yang menunjukkan jalan kebenaran pada kita semua. Maka pegangan pertama yang penting sebagai seorang yang beriman adalah percaya pada Dia sebagai pimpinan, sebagai kepala kita. Dan yang kedua, kita seringkali mendengar dan penegasan bagaimana iman tanpa perbuatan itu kosong. Nasi tanpa sayuran dan lauk itu rasanya hambar. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi iman adalah jiwa dari perbuatan kita. Kita tidak berbuat, mau melakukan sesuatu, banyak perbuatan tetapi tidak beriman, juga rasanya menjadi tidak seimbang. Maka perlu keseimbangan antara iman dan juga perbuatan. Mari kita berlomba-lomba untuk mewujudkan keyakinan iman kita dengan perbuatan-perbuatan kebaikan yang bisa kita perjuangkan dan usahakan. Karena iman diselamatkan, karena iman banyak orang dibukakan tentang sakitnya, tentang kegagalannya, tentang kejatuhannya, tentang kesulitannya. Di saat sulit, di saat sedih, di saat gagal, tapi Anda tetap beriman. Ini menjadi tanda bahwa Anda tetap tidak goyah meskipun ada badai, meskipun ada topan, meskipun ada tantangan dalam hidup kita. Mari kita saling menguatkan dan mari kita saling membuat keputusan seperti seorang anak kecil yang berani mencintai boneka yang jelek dan memberi perhatian pada boneka yang jelek. Kita pun dipanggil untuk memberikan perhatian pada mereka yang tak terperhatikan, sehingga kita bisa membantu kehidupan berimannya untuk semakin menjadi satu dengan Sang Kepala, Sang Pimpinan, dan semakin dekat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan salam sukacita untuk keluarga Anda sekalian. Sampai jumpa dan salam Fresh Juice. Salam sukacita. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 16 Oktober 2021. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.